teman-teman, ketemu lagi dengan aku Christina di sesi story episode kali ini. So, kali ini aku mau menceritakan pengalamanku untuk waktu pas aku ke Bali lagi pada bulan November kemarin. Aku seneng banget mau ke Bali lagi kali ini karena aku mau pergi ke tempat yang belum pernah aku pergi, yaitu Komo Uma Ubud. Jadi Komo Uma Ubud ini adalah salah satu dari 3 Komo Hotels and Resort yang terletak di Indonesia. Dan for your information, Komo Hotels ini ada di mana-mana seperti di Bhutan, di Australia, di Amerika, even ada di Caribbean, di Turks and Caicos. My first trip di Komo Uma Ubud ini, selama di airport itu aku selalu menerapkan safety protocol, juga physical distancing, juga quite confident bahwa kali ini tripku akan safe gitu. Berbulan-bulan gak ke airport dan naik pesawat, kayaknya pengalaman ini surreal banget. Seperti yang kamu lihat, sekarang di airport ini kayaknya nggak gitu ramai ya, sepi ya. Dan kayaknya masing-masing orang udah belajar menerapkan physical distancing, so I feel safe. So, by the time aku sampai di Komo Uma Ubud dan perjalanannya itu kira-kira 1,5 jam driving dari airport ke sana, sangat menyenangkan banget ketika sampai di sana. Buat kalian yang nggak tahu itu Ubud itu kayak gimana ya, jadi beda banget sama Bali yang ada di area daerah selatan. Jadi misalkan yang selatan itu kan banyak kan pantai, terus udah gitu juga makanan, beach club segala macam itu rame. Di Ubud ini kita tuh sangat peaceful, tenang, dan kayaknya untuk retreat, apalagi di zaman-zaman pandemi ini yang kita agak stres itu, cocok banget deh buat kamu untuk pergi ke Ubud karena lush banget dan semuanya tuh hutan-hutan, terus juga hijau-hijau, jadi kayaknya buat mata tuh nyenengin banget. So, by the time sampai di Komo Uma Ubud itu, aku check-in dulu ke kamar. Jadi, kamar itu adalah berbentuk villa. Villanya ini tuh ada swimming poolnya, jadi my private swimming pool. So, aku nggak usah harus pergi ke main pool kalau aku nggak mau, supaya nggak ketemu orang-orang. Dan aku seneng banget villanya ini, desainnya itu sangat bersih, clean, dan minimalis. Jadi, kadang-kadang kan kita kalau pergi ke hotel yang di Bali, yang di Ubud, itu kayak mungkin sangat intricate dengan desain-desain Balinese-nya. Tapi Komo Uma Ubud ini, dalamnya itu ibaratnya seperti hotel-hotel yang aku pergi di Santorini atau di mana gitu, yang sangat clean, putih, bersih. Juga tempatnya itu lumayan luas ya, my villa ini. Dia ada living room-nya sendiri, ada bedroom-nya sendiri, dan juga ada bathroom-nya sendiri. Sampai di sana itu kan juga rasanya udah homey banget. Jadi I'm so looking forward to spend another 2 nights there. Karena waktu itu aku sampainya udah agak sore, jadi we decided untuk langsung early dinner aja. Jadi di mana di Komo Uma Ubud ini mereka punya restoran namanya Kuma Ucina. Kuma Ucina ini serve makanan Itali, tapi makanan Italinya juga nggak yang intricate neko-neko gitu, jadi semuanya tuh comfort food yang pasti kalian juga suka ya, seperti pizza, pasta, dan juga ada beberapa appetizer yang sangat tradisional dari Itali. Yang paling aku suka sih saat itu adalah funghi pizza, dan itu you have to try karena enak banget. Dan untuk appetizernya aku milih arancini. Setelah kita makan santai, karena Komo Ucina ini juga kayak open air gitu, outdoor, jadi you don't have to worried about maksudnya terkungkung dan deket-deket sama orang. Ya, sementara kan kita juga mau menjaga safety kita. We really enjoy the dinner. Setelah itu balik ke kamar. Dan di kamar itu juga aku cukup istirahat ya, soalnya udah seharian bangun dari subuh-subuh, walaupun perjalanan dari Jakarta itu kan ke Bali juga at least you have to wake up like 7 o'clock for 11 o'clock flight.
Keesokan harinya, aku kebetulan bangun juga lumayan pagi, dan aku udah niat banget mau menerbangkan drone di area dari Komo Uma Ubud ini. Karena aku lihat sangat lush banget, dan aku penasaran apa sih di sekitarnya itu. Langsung aku terbangin drone kan saat itu, dan kemudian dari layarnya drone itu aku melihat, oh my god, ternyata villaku itu persis di pinggir jurang dari ada sungai di bawahnya itu. Jadi kayaknya luar biasa banget sih kalau dilihat dari aerial view ya. Ternyata dari sejauh mata memandang itu semuanya juga green, hijau, kayak hutan-hutan. Setelah pokoknya berapa menit lah, mungkin another 30 menit aku terbangin drone, lapar dong. So I decided untuk order breakfast, dan kita breakfastnya di villa. Pokoknya santai banget lah hari itu, aku cuma lay-lay aja dan menikmati villaku yang ada private poolnya itu. Komo Uma Ubud ini juga mempunyai spa, jadi aku pergi ke spa-nya aja. Aku penasaran, karena spa-nya, treatmentnya Combo Sambala Signature Massage ini sangat terkenal. Pergilah aku ke spa dan we have a massage. Di sekitar spa itu ada kolam-kolam ikan yang pokoknya tuh suasananya sangat menyenangkan banget dan sangat peaceful. Besokannya itu 5:30 in the morning, aku tuh berangkat dari Komo Uma Ubud dan aku langsung menuju tempat yang aku mau, dan aku udah bilang bahwa aku pengen ke Tegalalang. Tegalalang ini memang sangat ikonik ya buat orang-orang yang suka motret, suka ngedrone, dan dari dulu waktu aku ingat banget sekitar 4 tahun yang lalu itu belum banyak orang yang ngedrone di situ, dan I was like one of the first who fly the drone. Jadi aku pengen balik lagi ke sana sementara ada kesempatan. Jadi pergilah kita ke Tegalalang itu untuk ngedrone, dan emang luar biasa banget as usual, walaupun mataharinya nggak terlalu kencang, tapi kan dengan ada fog-nya gitu, kabut-kabut segala macam tuh memang indah sekali Tegalalang ini. Setelah dari Tegalalang itu, aku diajak ke suatu tempat yang katanya itu rahasia, dan aku sendiri belum pernah ke situ sih. Concierge dari Komo Uma Ubud itu ngajakin aku ke tempat ini, namanya Kumulilir. Mungkin buat kita tuh nggak familiar ya, apalagi aku. Padahal aku tuh sering banget ke Bali, tapi aku sendiri aja nggak tahu itu Kumulilir tuh di mana. So by the time I got there, emang sih awalnya entrance-nya itu cuma ya kiri kanan itu padi sawah, oke lah biasa gitu. Tapi begitu sampai di dalam, ternyata tempatnya itu menyenangkan banget ya. Jadi mereka tuh ada satu coffee shop yang letaknya itu kayak seperti di tree house di atas. Terus ada sofa-sofa, sini, sana gitu. Cuma yang paling berkesan itu adalah karena tempat itu langsung kayak di ujung jurang gitu, dan kalian tuh harus langsung bisa melihat pemandangan di seluruh daerah itu. It's like in the middle of jungle, dan ketika aku fly my drone juga di situ, dan arah sebaliknya pula, aku melihat begitu sangat lush-nya gitu ya, hutan-hutan jungle di situ, dan pokoknya aku senang banget di situ. Dan tempat ini juga ternyata belum lama, baru 1 tahun ya, makanya aku aja nggak tahu. Terus aku juga nggak pernah lihat itu foto-foto mengenai Kumulilir ini di Instagram atau di sosial media manapun. Jadi banyak activity juga yang ada di tempat ini. Dan bisa juga mungkin buat yang mau santai, mau menikmati kopi atau teh, karena mereka menyediakan berbagai jenis teh atau kopi dan juga bisa dibeli sebagai souvenir. In the end, I really like the experience. This is what they call Komo experience. Karena setiap hotel dari Komo Hotels ini memang itu menyediakan atau ada plus point-nya bahwa kegiatan atau activity dari culture mereka itu disesuaikan dengan tempat di mana hotel itu berada. Misalkan kayak sini di Ubud gimana, nanti lagi ada di daerah lain gimana gitu, lain-lain. I really enjoyed spending time with the activity, dan aku balik ke hotel, dan sampai di hotel itu juga karena udah capek, balik ke villa, kita pesen makanan juga bisa room service. Terus udah gitu juga kita sempat juga aku spending time di pool area, dan pool area ini juga nyenengin banget karena nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi tuh suasananya itu yang mungkin nggak terlalu bisa didapat ya di hotel-hotel yang lain gitu, kayak
Misalkan aku sih nggak terlalu suka sama hotel yang terlalu besar dan begitu banyak orang di sekitar pool. Tapi ini tuh enggak banget, dan pokoknya even tanaman-tanamannya itu semua lush banget. Dan desain dari Como Uma Ubud ini juga sangat Bali dalam arti sangat rustic batu-batunya. Walaupun again yang tadi aku bilang kamarnya itu sangat plain, minimalis. Jadi buat aku yang agak-agak ngeri-ngeri sama binatang-binatang yang not binatang, it's like sama insek-insek itu aku juga nggak gitu suka kan. Jadi ini perfect banget buat aku. Berikutnya aku lanjut ke Como Uma Canggu, yaitu another property dari Como Hotels di Bali. Jadi kalau kalian udah denger Canggu aja tuh kan rasanya udah beach, pantai, dan fun gitu kan ya. So aku juga looking forward ke Como Uma Canggu karena aku belum pernah kesini sebelumnya. So, kebetulan waktu aku pergi itu kan bulan November, jadi hujan terus ya di Bali itu. Jadi ya oke, aku nggak expect too much untuk dapat sunset yang bagus atau sunrise yang bagus. Tapi justru malah hujan-hujannya yang saat itu aku rasakan, itu sebenarnya adalah the charming or the vibe of Ubud itself. Dan juga pas lagi di Como Uma Canggu ini, nanti aku ceritain ya belakangan, aku seneng banget di situ karena pas hujan-hujan, karena kayaknya enak banget mager gitu di penthouse aku itu. Jadi Como Uma Canggu ini nih, aku juga agak dikejutkan dengan tempatnya, which is yang tempat aku tinggal, maksudnya kamarku itu, karena aku dikasih surprise. Yaitu aku dikasih tinggal di penthouse-nya mereka yang terdiri dari 3 bedroom, dan itu gede banget. 3 bedroom itu terdiri dari 2 lantai. Jadi yang di atas itu kamar master bedroom sendiri. Kamar master bedroomnya itu bayangin aja cuma 1 di lantai atas, dan dia langsung keluar open up into private swimming pool yang luasnya itu mungkin jauh lebih besar. Bukan mungkin lagi, memang jauh lebih besar dari pool-pool villa yang yang standar di sana. Jadi bisa aja doing laps di situ semua ya. Dan kerennya itu pemandangannya itu kan aku dikasih di lantai yang paling atas, kalau nggak salah lantai 3. Jadi view-nya langsung ke laut, dan tiap hari ya dengar suara ombak, lihat pemandangan itu kayaknya menyenangkan banget deh. Di lantai bawahnya, yang bawah itu terdiri dari 2 bedroom yang ekstra, yang lainnya yang satunya juga gede banget dengan komplit dengan shower, dengan bathtub. Lalu ada dining roomnya nyambung dengan living roomnya ini. Living roomnya ini juga gede, besar banget ya, seperti kayak rumah-rumah gitu. Dan yang oke bangetnya lagi, dia ada proper kitchen. Jadi kitchennya itu besar banget dan dilengkapi dengan semua alat-alat. Ya, jadi kalau yang senang masak itu udah tersedia banget di situ. Kalian tinggal beli bahan terus masak-masak kalau hobi. Suasananya tuh waktu November itu kebanyakan hujannya. Aku tuh benar-benar seneng banget, cuma mager aja aku di living room itu duduk-duduk sampai ngeliatin pemandangan aku keluar. Karena terasnya sendiri tuh lumayan besar. Jadi bisa aja kalian maksudnya lele di luar di teras dengan di lounge chair-nya. Tapi dari living room-nya sendiri aja tuh udah oke banget ya. Jadi dengerin musik di living room, baca buku. Even aku juga kayaknya waktu itu nggak terlalu megang handphone terlalu banyak, dan unless aku harus bikin IG story atau ada foto sedikit, aku nggak kepengen gitu loh untuk megang handphone untuk ngechat. Karena aku tuh pengen banget enjoy suasana di situ. So basically my trip here this time ke Bali ini, karena aku merasa selama pandemi ini we have to live the moment ya. Maksudnya kita nggak usah harus ngejar. Like I've been there and done that, doing all the content, pergi motret sana sini capek. Kayaknya harus ngejar setoran banget buat motret. Tapi kali ini aku benar-benar mau menikmati dan enjoy my trip ke Bali dan liburan ini.
Dan it doesn't mean like aku cuma enjoy aja, aku nggak dapetin foto yang bagus ya, walaupun aku nggak terlalu sampai ngoyo karena juga hujan nggak bisa dapetin foto yang oke, tapi actually deep inside emotionally aku sangat fulfilled. Kebanyakan aku sini cuma mau menceritakan pengalamanku, share aja untuk kalian yang mungkin juga udah agak stres, bosen dengan suasana ini, but it's gonna be over, dan in the meantime let's just enjoy life. Yang bisa aku share di sini juga bisa memberikan motivasi atau inspiration, walaupun juga kalian juga masih nggak berani ke sana, tapi at least it gives you some inspiration dan juga positive vibe, at least I hope. So, itulah akhirnya pengalaman aku selama di Como Hotels, Como Uma Ubud, dan Como Uma Canggu. Dan buat kalian yang mungkin interested untuk ngajak family atau a group of close friend, cocok banget untuk ngajak keluarga atau teman kalian ini ke Como Canggu. Karena di sini, like I said, maksudnya penthouse-nya itu perfect buat kalian yang mau menjauh dari keramaian, tapi tetap enjoy your holiday. So, nantikan cerita-cerita aku lagi di Sassy Story episode berikutnya. Sampai di sini dulu. Silahkan like, comment, share, dan subscribe. Bye! Nah, sekarang kita mau jawab nih pertanyaan dari followers kemarin. Aku udah pilih random yang paling aku suka. Selamat ya, Wilinda Putrinda. So, ditunggu aja hadiahnya nanti ya. Nanti aku kontak. So, the question is, what's the hardest part about traveling and working alone? And I think ya, pertama-tama yang membuat aku sangat susah itu adalah the loneliness. Jadi aku tuh suka merasa kadang-kadang kesepian ketika aku lagi lari-lari di airport to airport, train station to train station, ketika aku lagi ada assignment dan aku mengharuskan aku harus pergi sendiri ya dengan orang-orang lain itu. Jadi aku tuh kangen sama keluarga aku, sama teman-teman juga, apalagi kalau udah berminggu-minggu di luar negeri atau misalkan juga udah hampir sebulan lebih gitu. So, but it's okay, maksudnya I can handle it, tapi ya memang perasaan kesepian itu pasti ada ya. Terus kedua adalah kesusahan ketika aku lagi mau meng-capture diriku sendiri yang ketika masih ada di dalam frame. Nah, itu aku bisa akalin juga dengan memakai tripod dan juga memakai remote control. Tapi kadang-kadang itu tuh bisa bikin waktu yang jauh lebih lama daripada aku menyuruh orang untuk fotoin aku. So sometimes I bring my family atau juga ada teman, dan kebetulan kebanyakan itu juga aku didampingi oleh kebetulan ada orang hotel yang ketika aku mau foto-foto, jadi biasanya aku sudah men-set kamera aku seperti yang aku mau, seperti misalkan komposisi, juga settingan everything itu udah selesai, jadi dia tinggal bantu aku untuk ngeklik shutternya aja. So, dan juga memang kalau nggak ada temannya pergi sendiri tuh kadang-kadang kalau cuma mau pergi hunting, apalagi sunrise pagi-pagi itu susah banget ya. Enakan tuh memang ada orang, jadi ada penyemangat gitu. So, and then apalagi, jadi misalkan juga ada rasa ketakutan juga kalau misalkan ada orang ganggu gitu ya. Tapi so far, thank God, nggak pernah ada terjadi sama aku. Dan actually when I travel, aku sangat low key gitu loh. Maksudnya juga, maksudnya cara aku berpakaian, cara aku jaga bawa diri juga, aku nggak cicilan sana sini. So hopefully it helps as a tip for you, dan juga untuk muasin keinginan tahuan kamu tuh seperti gimana sih gitu. So thank you. So sampai jumpa di acara giveaway berikutnya.